apa pasir. Pasir itu dijadikan Allah sama kita berkah atau tidak? Kalau seandainya sesuatu itu memberikan keuntungan bagi kehidupan awak, memberikan kemudahan, memberikan kesenangan, itu namanya berkah. Banyak lantangannya ini pula. Manyalah pula batanya, udahlah aku salah pakai ini. Ayo. Jadi kalau segala sesuatu itu mendatangkan kemudahan bagi hidup kita, namanya berkah. Jadi contohnya pasir. Pasir ini ada manfaatnya bagi hidup kita tidak? Bukan hanya untuk ayam ya kan. Ayam kan kita tengok mandi pasir. Tetapi pasir itu untuk kita berkah atau tidak? Kalau seandainya dia mendatangkan keuntungan bagi hidup kita, namanya berkah. Kalau tidak, macam mana nak membangun? Iya kan? Macam mana kita nak membangun kalau seandainya pasir tak ada? Kemudian apa lagi? Batu padas dijadikan Allah berkah sama hidup kita tidak? Iya. Ya kan kalau tak ada batu padas, macam mana kita nak membangun? Apalagi yang rumah kita itu agak ada sedikit air-airnya ya kan, kalau tak pakai batu padas tak paten. Penghabisannya rumput ditumbuhkan Allah di bumi ini untuk berkah kita tidak? Kalau tak ada rumput, payah kita makan daging kurban setiap Idul Adha. Iya kan? Macam mana nak mendapatkan daging yang segar kalau tak ada rumput ditumbuhkan Allah? Kecuali lah ibu-ibu, pernah saya di Langkat sana ada namanya Jaring Alus. Di situ ada kambing, tapi makanannya tak rumput. Jadi sekolah di situ ditanya guru ni lah pula anak murid. Anak-anak sekalian, kambing makanannya apa? Apa jawab anak-anak? Ikan asin pak, kata orang tu. Di situ tak ada rumput, tapi nang ada ikan asin. Jadi kambingnya udah tak biasa supaya tak ada rumput, ke ikan asin pun jadilah. Jadi kecuali di situ pula ya kan, makanan kambing ikan asin kok di situ Jaring Alus. Tetapi kok yang lainnya itu semua makanan termak itu adalah rumput. Jadi berarti kalau dijadikan Allah itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita, itu namanya berkah sekalipun rumput. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini dapat kita pahami. Kemudian apa lagi? Allah jadikan daratan, tanah. Apakah itu membawa berkah bagi hidup kita? Tidak. Iyalah. Kalau tidak, macam mana padi nang kita makan itu dari mana? Di mana tumbuhnya? Kan di tanah. Sayuran-sayuran nang kita makan dari mana tumbuhnya? Tanah. Coba tak baca, coba ibu nanti berjalan-jalan ke air Jaman arah ke Punggulan sana. Ku tengok di situ banyak kebun sayur, dari mulai sawi, bayam, daun ubi, kangkung, tanah. Jadi tanah itu dijadikan Allah memberikan keberkahan. Apanya ukurannya? Kalau dia memberikan kesenangan kepada manusia. Hujan diturunkan Allah. Ini kita tengok. Kalau seandainya dengan hujan itu menyuburkan tanaman, itu namanya berkah. Tetapi kalau dengan hujan itu menganyutkan rumah, itu tak berkah lagi namanya kan. Begitu turun hujan lama, habis. Bata muka rumah, anyut tilam. Nanti tidur, kebetulan tengah tidur pula ya kan. Ya rasanya sudah lain. Ini macam mimpi nek sampan ini rasanya kan. Itu tak berkah lagi kalau udah begitu. Jadi kita tengok ya kan, hujan berkah atau tidak. Kalau hujan itu tidak membawa kemudaratan bagi hidup manusia, dia membawa keuntungan menumbuhkan tanam-tanaman, itu berarti hujannya berkah. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apa namanya? Laut. Ini untuk apa difungsikan Allah? Menengok kita berkah atau tidak? Bisakah dia menjalankan fungsinya? Kalau seandainya laut itu bisa memberikan kehidupan bagi manusia, itu namanya berkah. Sampan, balayak dengan tenang, bisa mengangkut barang dari Tanjung Balai ke Batam misalnya. Tetapi kalau laut itu tak bisa jalani lagi, tak tenang, kapal dibaliknya, ya kan? Itu tak berkah lagi namanya. Atau laut itu tak bisa memberikan kehidupan lagi. Pergi berangkat ke laut, ya kan? Pulang hanya dapat uang penghinaan. Berarti tak memberi berkah lagi dia. Itu kita tengok. Kalau dia memberikan manfaat kepada manusia, itu namanya berkah. Tetapi kalau tak memberikan manfaat,
berarti dia sudah dicabut Allah keberkahannya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang keberkahan sesuatu itu bisa dicabut Allah. Apa tandanya? Apabila yang selama ini dia memberikan kemudahan bagi hidup manusia, tiba-tiba belakangan tak memberikan kemudahan, berarti keberkahan dicabut Allah. Dulu laut bisa memberikan penghidupan misalnya, tetapi sekarang misalnya tidak, berarti Allah sudah cabut keberkahannya. Jadi kadang ada juga keluarga baca cerita ya kan, orang tuh lebih senang melaut di daerah lain atau di negara lain. Mengapa aku ditanya balik melaut tak ada bonak doh, uang penghinaan nan dapat. Tapi kok di negara lain nak ke melaut, alhamdulillah. Berarti di sini dapat kita tengok ya kan, suatu keberkahan bisa saja dicabut Allah di suatu negeri, tapi di tempat lain tetap Allah tak pertahankan keberkahannya. Apa penyebabnya begitu? Ini mau kita tengok. Apa penyebabnya bisa begitu? Allah cabut keberkahan. Apa faktornya? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faktor yang sebenarnya kalau dirangkum dalam satu, penyebab keberkahan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Satu ayat yang menjelaskan begini bunyi ayat itu ya kan. Walau anna ahlal qura amanu. Sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kata Allah ya kan, kalau anda dapat keberkahan, syaratnya dua. Tadi amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Cuma lagi di sini ada dimulai dengan kata walau anna, sekiranya. Sekiranya penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, sekiranya, berarti belum. Sekiranya, seandainya, berarti belum. Contoh, kalau aku katakan begini, seandainya aku menjadi seorang raja, apakah aku raja? Tidak. Sekiranya saya pula. Seandainya aku jadi seorang presiden, apakah aku presiden? Tidak. Seandainya aku orang kaya, apakah aku orang kaya? Tidak. Ada di sini kata-kata sekiranya. Jadi tadi itu kan sekiranya atau seandainya penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, berarti belum beriman, kan sekiranya pula. Sekiranya maka Allah bukakan keberkahan pada mereka. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi mereka mendustakan. Mulut saja yang mengatakan beriman dan bertakwa, tetapi perbuatan tak menunjukkan beriman dan bertakwa. Mendustakan Rasul. Ibu-ibu cobalah masuk nanti ke kantor-kantor misalnya, di sana ada satu karakteristik pegawai. Di sana satunya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ukurannya kita menengok mereka itu diukur tidak beriman dan tak bertakwa penduduk negeri tersebut? Kan kata Allah tadi sekiranya, berarti tidak beriman. Apa tandanya? Apa ukurannya? Senang saja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita tengok tidak adanya rasa takut kepada Allah. Ya kan? Tidak adanya rasa takut kepada Allah. Apa contohnya? Jadi begini.